Puji Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, seringkali ada dari banyak kita berpikir bahwa kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sekedar berjalan dengan normal begitu saja, tanpa suatu sasaran dan tidak mengerti untuk apa sebenarnya dia menjalani kehidupan ini. Hari ini saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan untuk sebagai pribadi umat Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk ego kita sendiri. Saya mengajar untuk bersama-sama membaca dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Roma 13 ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sebuah nasihat yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus agar saudara dan saya mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenakan Kristus dalam kehidupan kita itu berarti hidup dalam kesatuan dengannya. Itu berarti menjadikan karakter dan ajarannya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Seperti seseorang mengenakan pakaian, maka sesungguhnya pakaian ini digunakan untuk menutupi atau melindungi dan juga untuk menampilkan identitas seseorang. Mengenakan Kristus itu berarti saudara dan saya membiarkan hidup kita mencerminkan Kristus. Membiarkan hidup kita berjalan dalam kebenaran. Membiarkan hidup kita mengenakan kekudusannya. Kristus nampak dalam seluruh keberadaan hidup kita. Ini bukan sekedar sebuah perubahan perilaku. Ini merupakan transformasi perubahan dari dalam hati dan pikiran kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus dalam ayat ini menggunakan istilah mengenakan untuk senjata terang. Mengenakan Kristus sebagai senjata terang. Ini berarti menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa hidup dalam Kristus merupakan perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan, godaan dalam dunia, bahkan menghadapi serangan-serangan dari si jahat. Sebagai umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk berperang. Berperang melawan kedagingan kita. Berperang melawan keinginan duniawi. Berperang tentunya berhadapan dengan kuasa-kuasa si jahat. Oleh karena itu, mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata ini merupakan perlengkapan senjata rohani. Itu berarti dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan, berdoa, berpegang teguh pada iman, itu benar-benar kita praktekkan. Sehingga saudara dan saya tidak mudah tergoda oleh keinginan emosi kita atau tidak tergoda oleh ego pribadi kita untuk mencari kepuasan atau kesenangan diri sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ketika saudara dan saya menjaga, merawat tubuh, memperhatikan tubuh kita, itu sebagai sebuah tanggung jawab saudara dan saya menjaga diri kita sebagai bait Roh Kudus. Merawat tubuh kita bukan sekedar untuk memuaskan ego kita, memuaskan hawa nafsu kita atau kesenangan kita, tetapi juga menjaga semuanya itu agar saudara dan saya dapat melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan maksimal. Hidup berpusat pada Kristus itu membawa saudara dan saya tidak lagi
memuaskan keinginan diri sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita memuaskan dan mencari kepuasan hanya untuk diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, maka saudara dan saya akan membawa diri ini semakin jauh dari Tuhan. Sementara hidup yang berpusat pada Tuhan itu akan membawa damai sejahtera. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah renungan kita, dan ini menjadi sesuatu yang kita renungkan secara pribadi yang penting untuk menjalani hidup kita, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Mari prioritaskan hidup saudara adalah hubungan kita dengan Tuhan. Prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Mari jaga hati saudara, jaga pikiran kita, agar kita tetap fokus melakukan kehendak Tuhan. Bukan pada ambisi atau pemuasan emosi daging kita sendiri. Gunakanlah waktu-waktu yang ada ini dan sumber daya yang ada yang Tuhan berikan buat kita untuk dapat melayani Tuhan. Dalam hal ini, melayani juga orang lain, bukan hanya memuaskan. Sekali lagi, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Dan saya yakin ketika kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan ini, maka saudara dan saya juga akan mulai menghindari, bahkan melawan setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini. Dan sangat baik untuk kita bisa berkumpul, berkomunitas dengan saudara-saudara seiman yang saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, jaga, rawat tubuh kita ini dengan baik, biar tetap sehat, jaga makan, jaga minum, dan tentunya segala kita bisa melakukan olahraga untuk kesehatan kita. Hidup untuk menyenangkan Tuhan adalah sesuatu yang memuliakan Dia. Dan saya yakin itu bukan berarti kita kehilangan sukacita, kebahagiaan, tapi justru itu akan membawa saudara dan saya menemukan sukacita sejati. Kiranya renungan ini menguatkan kita semuanya dan membawa kita menjadi orang-orang Kristen yang terus berpusat pada Kristus, menjadi terang Kristus. Tuhan Yesus berkati.